Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Sadar Saham, tempatnya membahas santai soal saham dan investasi. Hari ini kita akan bahas satu berita panas dari emiten tambang kebanggaan Indonesia. Yap, siapa lagi kalau bukan PT Aneka Tambang Tbk yang berkode saham ANTM atau bisa dibaca Antam. Baru-baru ini, Antam mencatatkan laba bersih yang naik lebih dari 700% di kuartal 1 tahun 2025. Gila nggak tuh? Tapi, apa penyebabnya? Apakah ini tanda awal kebangkitan saham tambang? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angkanya dulu. Di kuartal 1 tahun 2025, Antam mencetak laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induknya sebesar 2,131 triliun rupiah. Naik drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sekitar 238 miliar rupiah. Artinya, naik lebih dari 700% atau tepatnya 794%. Sedangkan penjualan dan pendapatan usahanya juga naik sebesar 203% dari 8,620 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 26,151 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai bisa begitu besar lonjakannya? Let's break it down. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan kinerja dari Antam. Kenaikan laba Antam didorong oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, harga komoditas naik. Harga emas dan nikel, dua komoditas andalan Antam, mengalami penguatan signifikan. Nikel sempat menyentuh harga tinggi karena permintaan dari industri baterai EV, electric vehicles. Yang kedua, efisiensi operasional. Antam melakukan efisiensi di berbagai lini operasional, termasuk pengurangan biaya produksi dan perbaikan distribusi. Dan yang ketiga, nilai tukar rupiah. Melemahnya rupiah juga berdampak positif bagi eksportir seperti Antam, karena mereka menjual komoditas memakai dolar. Secara sederhana, bisa dijelaskan, dengan menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah, maka pendapatan Antam yang berbentuk dolar juga nilainya ikut naik. Semuanya ini membuat margin laba bersih Antam melompat tinggi. Tapi perlu diingat oleh para sahabat investor, Antam juga memiliki beberapa tantangan ke depannya. Di antaranya, yang pertama, volatilitas harga nikel. Harga nikel itu ibarat roller coaster. Kalau tiba-tiba jatuh, bisa mempengaruhi pendapatan Antam ke depannya. Yang kedua, ketergantungan kepada pasar ekspor. Mayoritas penjualan Antam, terutama untuk nikel dan ferronikel, masih tergantung dengan pasar luar negeri. Kalau permintaan global lesu, pendapatan Antam juga bisa turun. Dan yang ketiga, persaingan industri EV, electric vehicle global. Banyak negara mulai memproduksi nikel sendiri atau mencari alternatif bahan baku untuk membuat baterai. Jadi, meskipun lagi meledak, para sahabat investor tetap harus waspada. Sekarang pertanyaannya, apakah Antam masih menarik buat dikoleksi? Menurut banyak analis, Antam masih punya prospek bagus jangka panjang, apalagi
Pertama, pemerintah Indonesia sedang gencar mendorong hilirisasi nikel. Yang kedua, proyek pabrik baterai EV di Morowali dan Halmahera mulai menunjukkan hasil. Dan yang ketiga, cadangan mineral Antam masih besar, jadi untuk suplainya masih sangat aman. Jadi, kalau para sahabat adalah investor jangka panjang, Antam bisa menjadi salah satu pilihan strategis, terutama kalau para sahabat investor percaya dengan masa depan industri baterai dan kendaraan listrik. Sebagai penutup, kesimpulan yang bisa diambil, Antam berhasil mencatat lonjakan laba yang luar biasa di kuartal 1 tahun 2025, naik lebih dari 700%, dan ini bukan angka yang kecil. Tapi tetap, investasi itu bukan soal angka sekarang saja, akan tetapi juga soal daya tahan dan prospek ke depan. Nah, kalau menurut para sahabat investor sendiri, Antam layak atau tidak untuk ditambahkan ke portofolio sekarang? Drop pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar tidak ketinggalan info saham terbarunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.